Kalau gampang banget. Bikin lagi. Ambil aja gerakan karangan. Kurang kan? Gerakan lagi kan. Suruh anak. Suruh anak yang ambil. Kasih tahu yang benar lah. Terus sebenarnya orang bisa itu menjelaskan. Teknik ini misalnya basket. apa juga Kita buat kayak gitu jadi masalah sama kita. Ya sekarang anak-anak itu ada undang-undangnya. anak-anak nggak boleh sembarang posting karena butuh izin dari orang tua. Kita bisa dituntut. Baik kakak, berhubung karena Kak Ipo sudah bergabung, kita mulai Kak ya. Karena Kak Ipo, sehat Kak Ipo? Sehat Kak, sehat. Baik kakak, izin kita lanjutkan Kak ya. Nah, jadi Kak, berhubung karena saya tidak bawa handset hari ini, jadi saya menggunakan speakernya dari handphone. Makanya tidak di sini pun juga satu JP saya lebih banyak menjelaskan ke kakak tentang bagaimana nanti kakak membuat RTL, project yang kakak akan ambil videonya dan yang kakak akan kumpulkan dalam tugas LMS. Nanti ini lebih banyak saya menjelaskan Kak, makanya dalam satu JP ini kita mulai sekarang Kak, biar agak lebih cepat. Baik kakak izin. Kita hari ini kakak yaitu masuk ke tatap maya, di mana tidak terasa lagi kakak ada 2 lagi Kak tersisa nanti tatap maya kita di minggu depan, dan minggu depannya lagi ada 2 minggu lagi Kak ya, dan nanti yang terakhir di minggu kedua Kak di bulan Desember nanti itu di penutupan nanti Kak kita di tatap maya kita terakhir. Jadi kakak hari ini kita masuk dalam materi rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi Kak, durasi kita hari ini yaitu cuma 1 JP aja kakak semua. Itu dengan moda daring sinkronus. Gimana kabar hari ini kakak? Sehat semua ya Kak ya? Walaupun hujan dalam beberapa hari ini, tapi kakak tetap sehat Kak ya. Apalagi dalam mau menyelesaikan tugas-tugas akhir kita Kak. Tidak terasa kita juga akan mengakhiri kegiatan PKG PJOK kita di tahun 2024 ini. Dan saya berharap kakak bisa menyelesaikan tugasnya semua dan mudah-mudahan kakak bisa lulus, mendapatkan sertifikat lulus dari PKG PJOK Kak ya. Baik kakak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Baik kakak semua, coba tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua fokus perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Tenangkan hati Kak, karena juga situasi juga dingin, hujan, ya Kak ya. Pikiran arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Baik kakak, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, kita awali dengan doa Kak ya. Izin kakak yang ingin membuka kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Coba lu Kak Yuda dulu Kak.
Kak Yuda nggak pernah saya dengar beberapa minggu ini. Nggak ada kabarnya dengarnya. Kak Yuda, Siap. sehat Kak Yuda? Hajar Bang Yud, hajar. Ya Kak Yuda, pimpin dulu doa Kak. Nggak, nanti dua kali lagi loh Kak terakhir. 2 kali lagi terakhir ya. Biar pernah ya. Segan kali lah jadinya sama seniornya nih. Oke, izin Kak, kakak-kakak yang lain. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran PKG kita, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Yuda telah membuka kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Lagi di mana Kak Yuda? Lagi perjalanan Kak? Hati-hati Kak ya. Siap Kak. Ya, tetap fokus Kak. Ini kita lagi menyusun RTL Kak, biar nanti kakak bisa mengumpulkan tugas, tidak pening lagi bagaimana tugas-tugas RTL ya Kak ya. Jadi ini kita mensatukan persepsi kita Kak di tugas RTL kita nanti ke depannya. Baik kakak, izin saya lanjutkan. Ingat kembali kakak, yaitu kesepakatan kita bersama. Pertama, menyalakan kamera. Kedua, mematikan mikrofon. Ketiga, hadir seutuhnya. Keempat, menghargai waktu bersama. Kelima, maksimalkan fitur chat. Keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Ketujuh, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah 1. Merefleksikan pembelajaran modul 3. Kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ini kakak ya, tujuan sesi kita hari ini ada 2. Refleksi kembali ke modul 3 kemarin, baru kedua adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut yang kakak akan kerjakan di LMS nanti. Agenda kita sesi ini, pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, 5 menit, baru refleksi awal. Ketiga, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit, baru dialog, kita diskusi dan tanya jawab RTL 7 menit, baru terakhir penutup 3 menit ya kakak ya. Jadi kita cuma 1 JP aja kakak, 45 menit kakak semua. Pertama, pendahuluan. Baik kakak, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana kakak? Dalam persiapan belajar kita untuk kakak semua mempersiapkan rencana tindak lanjut kak, bagaimana? Apakah angkanya kak? Silakan dijawab dalam kolom chat kak, kakak semua. Persiapannya dari angka 1 sampai 10 untuk persiapan belajar kita kak, untuk mengerjai RTL kakak semua. Kak Joni 6. Angka 6 Kak Joni. Ada kakak yang lain? Kak Ipu 2. Ya Kak Ipu ya, karena mungkin belum dijelaskan Kak Ipu ya, masih 2 ya. Kakak-kakak yang lain? Empat topik 4 bang kak. Topik 4 ya, Kak, 4. topik 4. Kak Joni 6, Kak Ipu 2, Kak Topik 4. Kak Korea gimana? Kak Korea 9, 10? Kak Korea 7, iya. Saya lihat tugas-tugas Kak Korea di modul 3 ini bagus-bagus ini. Kak Korea udah siap tugasnya modul 3 semua saya lihat ya Kak ya. Belum Kak. Korea diulangi Kak Korea? Belum loh Kak, masih ada yang belum. Lagi proses Ya, Kak. baik Kakak. Jadi dari kakak semua sudah memberikan nilai Kak ya, dari 6, 2, 4, 7. Nah, baik kakak. Itu adalah persiapan belajar kakak semua untuk menghadapi persiapan kita rencana tindak lanjut yang akan kita bahas pada hari ini kakak ya. Baik, izin Kak kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kakak semua.
Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal, mengingat kembali kakak-kakak semua pembelajaran berbasis proyek yang pertemuan kita kemarin, kakak-kakak di 2 pertemuan kita kemarin 3JP, kita ada pembelajaran yaitu berbasis proyek. Kakak-kakak mengingat kembali bagaimana menurut Bapak Ibu jika pelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Bagaimana kakak-kakak? Silakan dijawab dalam kolom chat kak. Kalau apabila pembelajaran yang kita rancang itu yang berbasis proyek yang kita lakukan, kita kolaborasikan kak bersama-sama rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah. Bagaimana menurut kakak-kakak? Apakah kakak-kakak setuju dan berikan alasannya seperti itu kak? Silakan kak dijawab di kolom chat kak. Ya, Kak Korea di sini sangat bagus kalau di sorry Kak. Kak Korea di sini rekan sejawat antusias. Ya. Kak Ivo di sini sangat bagus dilakukan berkolaborasi karena akan menambahkan ide-ide kreatif dalam kegiatan tersebut. Kak Jonili setuju. Kak Arijono setuju saja. Dengan alasan kolaborasi dengan guru lain pasti akan menambah ide dan inovasi yang lebih baik. Kak Jonili lebih memudahkan penyelenggaranya. Kak Topik Rahman setuju kak. Iya. Jadi kakak-kakak di sini setuju kak ya. Dalam pembelajaran basis project ini dilakukan secara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Karena juga kak pasti membantu kakak-kakak semua dalam menambahkan ide, inovasi-inovasi, baru memudahkan kakak-kakak semua dalam melaksanakan kegiatannya, baru kakak-kakak juga berbagi pengalaman dengan guru-guru, itu kak ya. Baik kakak-kakak, terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab dalam kolom chat kak. Jadi intinya kakak semua ini sangat-sangat setuju berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat kak ya. Baik kakak-kakak, izin saya lanjutkan. Berikutnya kakak-kakak, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Gimana kakak-kakak? Bagaimana keterlibatan kak rekan sejawat terhadap peningkatan kualitas belajar? Gitu, kak. Baru apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar ini sudah berdampak dengan pembelajaran peserta didik gitu kak? Silakan kak dijawab dalam kolom chat kak. Dimanfaatkan kak ya fitur-fiturnya kak ya, kolom chatnya kak. Silakan kakak. Nanti biar saya membacakan kak dari hasil jawaban kakak semua. Tadi kan kakak semua sangat setuju kak ya, karena sangat setuju berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dengan komunitas belajar. Baru di sini kak, bagaimana keterlibatan itu kak, rekan sejawat itu. Tadi kan kakak-kakak di sini ada menjawab keterlibatan itu yaitu memudahkan penyelenggara. Berarti terlibat kak terhadap kegiatan proyek yang kakak akan buat nanti, seperti itu kak ya. Mereka terlibat. Di sini Kak Ipo menjawab melibatkan komunitas dalam merancang proyek yang akan dilaksanakan. Jadi Kak Ipo menyatakan rekan sejawat ini yang kakak-kakak akan buat proyek ini, rekan sejawat ini dan komunitas belajar ini terlibat dalam merancang proyek yang akan dilaksanakan kakak-kakak ya. Jadi Kak Ipo, silakan kakak yang lain. Kak Jonili di sini sangat membantu sekali. Seperti kita saat ini
izin Kak ya. Kak Joni Lee sangat membantu sekali seperti kita saat ini membuat kita memiliki ide yang baik dan merencanakan proyek yang baik. Berarti di sini rekan sejawat Kak membantu Kak ya dalam merencanakan proyek ke kakak semua. Dalam merencanakan proyek membantu, berarti dalam kegiatan juga ikut membantu Kak ya, kakak semua. Kak ya. Keterlibatan rekan sejawat akan Kak topik. Keterlibatan rekan sejawat akan memudahkan proyek yang akan dilaksanakan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Kak topik ya, bahwasanya rekan sejawat ini akan membantu kakak lah dalam pelaksanaan proyek yang akan kakak laksanakan nanti. Kak ya. Kak Arijono, rekan sejawat berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan, baik dalam penyusunan program maupun berbagai praktik baik. Iya, Kak Arijono di sini rekan sejawat membantu Kak Arijono dalam menyusun program, proyek yang akan Kak Arijono buat, baru membantu berbagai praktik baik yang proyek-proyek juga yang akan kakak Arijono lakukan nanti ke depan. Walaupun ada kata tanda kutipnya nih Kak Arijono nih, walaupun belum sepenuhnya maksimal gitu. Ya Kak ya, ada kutip-kutipnya Kak Arijono. Kakak yang lain? Ya Kak ya, berarti di sini rekan sejawat dan komunitas ini sangat membantu kakak-kakak semua dalam keterlibatan proyek, dalam merencanakan dan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan kakak-kakak buat nanti Kak ya. Baik, izin Kak, saya lanjutkan lagi Kak. Slide berikutnya. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam menerapkan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta? Jadi bagaimana nih Kak, menurut kakak semua? Voice, choice, ownership. Ya Kak ya, jadi di sini peserta didik Kak dalam membantu kakak dalam pembuatan proyek yang kakak buat nanti, apakah ada dukungan dari peserta didik? Itu Kak, dukungan, baru ada ide-ide dari peserta didik terhadap proyek kakak, dukungan baik dari dukungan peserta didik maupun dari pihak-pihak yang membantu, seperti peserta didik mencari sponsorship, mencari istilahnya Kak dalam pembuatan proyek kakak, peserta didik ini membantu kakak mungkin dalam hal finansial gitu Kak, dalam hal mensponsori seperti itu Kak. Bagaimana, apakah ada Kak keterlibatan peserta didik ini Kak dalam penerapan proyek kakak yang kakak akan buat nanti seperti itu? Silakan Kak dijawab dalam kolom chat Kak. Ya, di sini saya akan bacakan Kak ya pendapat dari kakak semua. Kak Arijono, peserta didik sangat antusias baik dalam memberikan ide dan hal lain karena mereka merasa tertantang dalam membuat proyek. Ya, berarti di sini peserta didik juga sangat berperan Kak dalam penerapan proyek yang kakak buat Kak ya. Mungkin ada juga peserta didik Kak sebagai mencari sponsorship mungkin kakak semua dalam pembuatan proyek kakak sebagai owner Kak. Mungkin dia bisa mencarikan sponsorship atau membuat proposal gitu Kak, atau dalam kegiatan kakak terlibatan seperti itu. Peserta didik memberikan masukan sesuai dengan minat mereka. Saya belum Kak Korea, di sini peserta didik memberikan masukan yang sesuai dengan minat mereka. Kak Joni Lee, saya belum berkomunikasi dengan anak didik. Silakan kakak yang lain. Atau proyek kakak ini juga berdampak nggak terhadap kegiatan pembelajaran kakak-kakak semua di sekolah gitu? Silakan Kak, kakak mengambil suatu tema mungkin kayak Kak Ipo kan dia minat dan bakat, ya kan Kak, menyalurkan minat dan bakat peserta didik. Pasti sangat berdampak kan Kak terhadap peserta didik, di mana mungkin peserta didik yang minatnya bela diri bisa membantu dalam materi pelajaran mungkin pencak silat seperti itu Kak. Mungkin anak-anaknya itu hobinya di dalam
bola voli seperti itu kan Kak. Mereka mengembangkan bakat mereka. Mungkin sangat terbantu terhadap pembelajaran Kak Iko dalam materi pelajaran bola voli seperti itu. Sponsorship udah oke Kak. Ini Kak Arjono nih. Kak Korea kalau udah dibilang Kak Arjono cepat-cepat Kak Korea baca nih. Sponsorship Kak Arjono, sponsorship sudah oke Kak. Dari kegiatan tersebut sudah mencakup ke semua aspek hingga menyusun proposal. Bahkan cair dari kepala sekolah dan guru, dari wakil camat 60 miliar. 60 M Kak ya, Kak Arjono 60 M. Banyak kali bongkak ya itu. Silakan Kak Joni Lee ngangkat tangan tadi. Banyak kali bongkaknya hari itu. 60 miliar ya. Baik, terima kasih Kak Arjono sudah menghibur kami di cuaca yang sangat mendung, yang buat mengantuk. Tapi abang yang ngajari Bang Jon, aku kan semangat ya kalau nengok abang. Awak nggak bisa pulang nih. Gara-gara apa? Nggak jadi ke sekolah, nggak jadi pulang aja Pak. Jadi Pak banjir. Baik Kakak, izin saya lanjutkan lagi Kak ya. Berikutnya Kakak, di sini ada keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini kan Kak, maksud dari slide ini adalah kita kan sebagai guru PJOK yang kita pelajari kan Kak, kita adalah terampil pedagogik. Kita guru PJOK, kita terampil dalam pedagogik yang berpusat pada peserta didik. Maksudnya ini Kak, yang berpusat pada peserta didik, artinya di sini tujuan kita adalah mengubah paradigma Kak. Mengubah paradigma diri kelas dalam PJOK itu kan Kak, yang kita pelajari dari awal kan Kak, yang dulu berpusat kepada yang dulu kita pembelajaran kita itu komando gitu Kak. Sekarang kita sudah berpusat pada peserta didik menggunakan metode pengajaran problem based learning, project based learning kan Kak ya, self check. Jadi kita sudah mengubah paradigma di kita, yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu tujuan kita Kak. Baru selain dari tujuan kita, paradigma kita yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Kak, di sini kita juga harus pembelajaran yang berkelanjutan Kakak semua. Selain dari tujuan kita mengubah paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat dengan peserta didik, di sini kita Kak harus bisa kita harus bisa mengikuti itu pembelajaran yang berkelanjutan Kakak semua. Yaitu dengan apa? Keterampilan menggerakkan rekan sejawat itu Kakak. Selain dari kegiatan pembelajaran yang kegiatan di sekolah kita Kakak, kita juga harus bisa memiliki keterampilan menggerakkan rekan sejawat kita di sekolah Kakak. Inilah gunanya kita melaksanakan RTL ini Kak. Ya, komunitas belajar sekolah juga yang kita pelajari Kakak semua. Ketiga, penyampaian RTL Kakak. Rencana tindak lanjut. Nah, jadi Kak ada tugas nanti Kak ya, ada tugas di RTL. Itu kalau nggak salah Kak, tugasnya nanti sampai tanggal 30 Kak. 30 November Kakak semua. Jadi sebelum Kakak melaksanakan kegiatan ujian di sekolah Kakak masing-masing, ya Kak ya. Jadi Kakak bisa melaksanakan kegiatan RTL Kak ya. Sebelum nanti Kakak melaksanakan kegiatan ujian, kalau misalkan kami di tingkat SMA SMK itu tanggal 2 Kak. 2 Desember. Nah, jadi udah bisa kakak yang tingkat SMA SMK mungkin melaksanakan RTL-nya bisa minggu ini Kak, mungkin hari Sabtu gitu Kak. Nah, jadi nanti dirancang dikirim tugasnya dari Senin atau hari Minggu seperti itu Kak. Ya Kak ya. Kakak, mungkin kakak yang lain juga yang mungkin mempersiapkan ujian, sebelum pelaksanaan ujian kakak sudah mengambil RTL gitu Kak ya. Karena nanti kalau kakak sudah melaksanakan ujian mungkin sibuk kakak semua kan. Guru-guru pun sibuk, siap ujian pulang semua. Ya, ujung-ujungnya nggak ada lagi guru, ya kakak bingung kakak nanti kakak kan itu. Ya, mungkin bisa juga Kak waktu ujian nanti kakak ambil, tapi tergantung kakak semua Kak ya. Di situ ada duitnya Kak ya. Nah, tapi
Istilahnya kalaupun kakak-kakak ada kendala dalam lapangan, bisa nanti WA saya secara pribadi kak, atau di grup mungkin kendala kakak apa, sampaikan mungkin tidak bisa melewati due date yang ada di LMS, mungkin minta tambahan waktu. Karena sepak bola kan kak ada juga tambahan waktunya kan gitu. Kalau di Arab tambahan waktunya 6 menit jadi 10 menit kak gitu. Ketawa Rijono. Kak itu. Ya nggak apa-apa juga kak kan. Aturannya tambahan waktunya mungkin di hari atau Sabtu ini sudah due date-nya. Tambahan waktu Senin. Nah, kita tambahin lagi kak kan itu. Berarti kakak kerjakanlah RTL-nya kakak semua ya. Dan dikerjakan RTL-nya kak. Karena tugasnya tinggal 2 lagi kok salah kak, RTL sama satu lagi nanti adalah bukti karya. Bukti karya yang kakak buat ini gitu kak. Mungkin kakak sudah membuat produk project ini, kakak masukkan ke bukti karya bisa. Mungkin kakak membuat modul ajar backward design, kakak tinggal terbitkan ke bukti karyanya. Mungkin kakak mau ngambil project kakak ini ke bukti karya kakak, silakan gitu kak. Atau kakak membuat baru seperti kakak membuat suatu kegiatan SEM atau mau kegiatan lain kak gitu ya kak ya, atau buat video pembelajaran praktik aksi nyata yang baru gitu kak, silakan kak ya kak ya. Mungkin kakak merasa sudah video aksi nyata kakak kemarin sudah bagus ya kak ya, aksi nyata yang terakhir kakak buat itu sudah bagus, sudah mewakili lah kak. Kakak mau membuat itu jadi aksi nyata kakak di bukti karya kakak, silakan kak. Nah, nggak apa-apa kak. Jadi sebenarnya bukti karyanya adalah hasil karya-karya yang sudah kakak buat di PKG PJOK ini kak, yang kita pelajarin gitu. Tinggal kakak terbitkan aja di PMM. Nanti cara penerbitan di PMM nanti yaitu nanti ada petunjuknya, baru nanti ada persetujuan kak dari kepala sekolah, lembar persetujuan dari kepala sekolah masing-masing. Itu aja kak, udah terbitkan. Nanti saya cek, nanti saya setujui kak gitu. Nah, nanti saya setujui, berarti kak bisa lanjutkan gitu. Ya kayak itu nanti tugas akhir, tapi kita selesaikan dulu kak RTL ini kak ya. Pengantar tugas kak di sini, yaitu kita mulai pertama kakak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas meliputi, ini kak ya, penilaian tugasnya ya, tujuan program kak, yang kakak akan sampaikan nanti, baik dalam kakak bentuk presentasi nanti kak ya. Tujuan program yang kakak buat itu apa? Baru kelengkapan rencana dan dalam struktur program. Yang C, keterlibatan komunitas. Dan D, rencana evaluasi program. Itu kak ya. Baru keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan kakak. Maksudnya kakak sudah pernah membuat P5 atau membuat proyek kan kak ya. Kakak masukkan video yang dulu-dulu. Artinya video yang terbaru kakak ya. Itu. Baru kakak akan membuat suatu video tapi yang terbaru kak ya. Tentang perencanaan kak. Bukan pelaksanaan kakak ya. Perencanaan. Iya. Berbasis proyek melalui komunitas belajar gitu ya. Kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksudnya segini kak, ada di sini catatannya kak, seperti daftar hadir yang datang pada kakak melaksanakan perencanaan berbasis proyek itu, daftar hadirnya ada kak.
yang kakak lampirkan nanti, atau mungkin notulennya atau catatannya gitu kak, seperti itu, catatan kecilnya gitu kak ya. Mungkin dalam kegiatan itu ada yang kakak sesi tanya jawab dengan diskusi gitu, baru hasil kesimpulannya apa seperti itu kak, ada notulennya. Ketiga, dokumentasi berupa video, foto kegiatan. Tadi video situ kak, boleh kakak berikan fotonya sedikit kak ya, tapi harus ada video dan foto kak ya, seperti itu. Jangan maksudnya gini kak, jangan kakak buat itu video aja, tapi juga harus ada kegiatan yang ada foto seperti itu. Keempat, dokumen lain yang relevan. Jadi gini kak, foto ini nanti kakak masukkan aja kak ke dalam bahan presentasi kakak, PDF-nya. Contohnya kan, kakak kan akan mengumpul nanti bahan presentasi kakak yang perencanaan basis project itu. Nah, kakak kan pasti akan mensosialisasikannya. Itu kan kakak belum mengumpul. Nah, tapi kan kakak akan mengambil video. Nah, setelah kakak ambil video, jika baru nanti foto-foto pelaksanaan itu kakak masukkan aja kak ke dalam bahan presentasi kakak, paling belakang, paling akhir gitu, sebagai dokumentasi gitu. Nah, jadi gak usah kakak lampirkan fotonya di luar dari situ gitu kak. Udah nanti yang kakak kirim itu adalah yang bahan bahan perencanaan kakak itu dalam bentuk presentasi gitu kak, yang kakak PDF kan, tapi di dalamnya sudah ada foto-foto kegiatan kak gitu. Sudah ada tujuan, kelengkapan, sudah semuanya kak, rencana apa saja programnya. Baru terakhir kan nanti ada foto-fotonya gitu, paham kan kak? Nah, iya, itu nanti di akhir kak, kakak masukkan sama videonya seperti itu. Jadi videonya munggahnya kayak seperti membuat aksi nyata kak, ada modul. Karena modul itu adalah bahan presentasi kakak, perencanaan kakak itu. Tapi dalamnya sudah ada kegiatan foto, sudah ada di dalamnya itu sudah ada foto absennya, sudah ada foto notulennya di dalam PDF-nya itu kak gitu. Bisa kan kak? Nah, misalnya kakak semua ya. Jadi satu ya semua kak, dalam bentuk presentasi yang kakak PDF-kan. Di akhir-akhirnya itu kakak sudah buat situ notulennya, daftar absennya, foto-foto kegiatan gitu. Kakak satukan aja dalam presentasi itu yang kakak PDF-kan. Nah, itu kakak kirim, unggah, katakan unggah berkas gitu. Baru videonya kakak masukkan lagi video. Kayak video yang kakak melaksanakan perencanaan itu kak bersama komunitas belajar. Itu kak. Ya nanti ada waktunya nanti kakak, itu nanti ada ketentuan nanti kak berapa menit gitu. Ya kak ya. Sampai sini paham kak kakak? Paham kak ya kakak ya? Iya. Jadi cuma 2 kak nanti, video dan PDF gitu kak. PDF ini adalah isinya adalah bahan presentasi kakak, tapi itu di dalamnya adalah kakak sudah masukkan semua dokumentasi, baik dari terhadir, foto, kegiatan dan notulennya gitu kak. Kak Kuria silakan. Berarti Kak, kita pengambilan video dulu, di situ kan ada pengambilan foto, dan gitu yang Kakak bilang tadi, foto tadi dimasukkan ke bahan presentasi ya Kak ya? Iya kak. Ke dalam PDF presentasi itu kakak PDF kan nanti. Berarti waktu kita presentasi sama rekan sejawat itu belum ada lah Kak fotonya ya Kak ya? Apa kak? Berarti waktu kita presentasi sama teman sejawat, itu kan berarti belum ada foto-fotonya. Belum kak, belum. Kakak masih membuat murni bahan presentasi. Ya kayak baru nanti setelah kakak menyelesaikan kegiatan presentasi, visualisasi, dengarkan jawab, kan ada hasilnya. Baru nanti kakak masukkan ke dalam presentasi itu paling akhir. Baru kakak PDF-kan. Nah, yang PDF-nya itu dikumpul kak ke LMS nanti. Seperti itu kakak. Ya, nanti itu video nanti akan ada apa nanti kak? Akan ada petunjuknya lagi nanti. Silakan Kak Angga. Kak, izin mau nanya Kak. Kalau pada saat pembuatan video misalnya nanti Kak, kalau tanpa menggunakan InFocus bisa itu Kak? Tanpa InFocus Kak ya? Iya.
Baik kakak-kakak semua, izin kak ya. Ketika kakak melaksanakan kegiatan RTL ini kan kak pasti kan ada presentasi kak. Kalau bisa kak pakai fokus lah kak. Usahakan lah kak kan itu. Masa di sekolahnya nggak punya fokus kak? Kak Joni Lee silakan. Pakai smart TV aja kalau nggak ada yang fokus. Ya kak Angga, pakai smart TV. Memang kami nggak Pakai punya smart TV fokus aja. loh kak. Ya diusahakan kak Angga ya. Kalau bisa pinjam sama Kak Ipo. Itu banyak yang aman. Ke sekolah Kak Angga, banyak info ke sekolah Kak Angga. Sombong, sombong. Kari. Kalau Kari pakai smart TV aja dia. Nah, jadi kan kakak-kakak, ini kan kakak-kakak melaksanakan kegiatannya kan kak di ruangan. Contohnya kakak melaksanakan kegiatannya mungkin di ruang guru atau kakak membuat di aula kan gitu kak. Makanya harus kakak-kakak kan sebagai sini sebagai narasumber kakak-kakak. Kakak-kakak kan di sini mau menjelaskan rancangan perencanaan kakak gitu. Jadi kakak-kakak nanti fokus dia nanti disorot kakak-kakak kan pasti mengarah ke slide gitu. Nah, tapi kakak jangan terlalu kaku, kakak jalan sedikit gitu. Tapi kan kameranya kadang-kadang kak memutarlah ke arah peserta. Jangan nanti kakak ngomong-ngomong videonya di depan padahal gak ada peserta. Dan sekali kak putarlah, ya kan kak ke belakang ya kan. Ya kadang kan nggak tahu juga kita ini. Mana kak Marco ada kak Marco ini. Oh ada kak Marco. Coba kak Marco ngomong dulu lah, aduh. Apa bang? Aku pendengar sejati aja. Ya kan kak, maksudnya kameranya kak menyorot kakak lah lagi presentasi kan gitu. Tapi sekali kameranya berputar ke belakang ke arah peserta gitu kak. Atur ke sejawatnya seperti itu. Jangan nanti kakak buat kan kamera itu mengarah kakak terus. Ngomong sendiri gitu kan. Ya kak ya. Kak Yuda silakan kak Yuda. Silakan Kak Yuda, Kak Marco. Kak izin Kak, kalau misalkan pembuatannya tugasnya ini Kak, Ya, Kak. pakai Zoom juga boleh? Apa Kak? Pakai apa Kak? Izin Kak Yuda tadi Kak. Pakai Zoom nggak? Pakai Zoom. Ini nggak pakai Zoom. Pakai apa Kak Yuda? Gimmick dia Kak. Oh. Pakai apa Kak Yuda? Baik. Pakai ini Kak, Zoom. Nah ini kejadian Kak. Ya, sama seperti kami kemarin kakak semua. Ya, kemarin juga kami seperti itu. Nah, ini kan komunitas belajar. Jadi Jimmy, jadi Kak, izin Kak semuanya kan itu. Jadi kalau bisa Kak, kita melaksanakan tatap muka lah Kak. Ya, gimana kakak dengar suaranya Kak? Putus-putus kak. Putus Kak ya? Suara Pak Imam nggak jelas. Gimana, Kak? Kak Imam. Izin Kak. Putus Kak. Putus? Masih nggak kejelasan Kak suara kakak Kak. Gak ada suaranya tadi. Udah kak Mam, udah. Udah Kak. Udah kak. Nah, jadi Kak tidak
Cek satu. Ya, baik Kakak. Jadi tidak diperbolehkan Kak ya untuk menggunakan tatap maya gitu Kak. Nah, jadi langsung aja Kak tatap muka. Iya Kak. Kami juga seperti itu dulu kemarin Kak. Kami minta tatap maya tidak. Kenapa? Ini sudah kegiatannya di sekolah masing-masing. Jadi kecuali tadi kan Kak contohnya komunitasnya Itu- di luar. Jadi kan komunitasnya di dalam sekolah masing-masing dilaksanakan dengan tatap muka. Itu alasan Gimana, Yuda Kak? aja tuh Kak. Alasan Yuda itu. Padahal sebenarnya kalau udah PPG itu udah lebih siap dianya. Gini Kak. Kak Fasil, izin Kak Fasil. Itu kan kalau misalkan lah kita buat pasti kan menyita waktu guru-guru. Pulang sekolah pasti guru-guru nggak mau. Kalau jam istirahat pasti juga nggak mau. Dan kalau misalkan pun di jam ngajar, nggak mungkin anak-anak ditinggalkan. Makanya mungkin karena kita memanfaatkan perkembangan zaman, nah makanya lah pakai Meet gitu. Google Zoom atau Google Meet. Silakan dulu Kak Joni. Niatnya Kak Yuda memang bagus supaya kegiatan itu kan bisa dimanfaatkan. Tapi sebenarnya tuntutan dari proyek kita ini sebenarnya kan nggak perlu orang banyak, tidak perlu semua guru itu terlibat. Hanya guru-guru yang bisa terlibat di dalam proyek kita saja yang kita kumpulkan. Kalau seperti yang dibilang Kak Imam kemarin kan, yang terpenting sebenarnya kan peranan dari anak-anak sih untuk proyek kita ya. Jadi yang perlu kita undang itu mungkin pengurus OSIS, kepala sekolah, guru olahraga, sama orang-orang yang penting aja. Nggak perlu semua guru dilibatkan dalam kegiatan proyek nyata kita ini. Kakak, izin Kakak ya. Saya jelaskan kembali Kakak. Baik Kakak, ini kan nanti waktunya tidak terlalu banyak Kakak. Jadi mungkin nanti kita akan menjelaskan video ini nggak terlalu banyak Kakak. Tidak sampai memakan waktu sampai setengah jam. Ini hanya 15 menit. Bahkan kalau Kakak menyiapkan dalam bentuk tatap maya pun Kakak mungkin agak repot. Gitu Kak. Karena Kakak akan makan waktu lagi mengapai guru itu masuk lagi ke dalam grup. Nah itu Kak. Makanya kayak kemarin lebih simpel Kak kalau Kakak melaksanakan. Contohnya Kakak melaksanakan kegiatan pada jam istirahat kan Kakak sebelum jam istirahat udah Kakak siapkan. Begitu masuk jam istirahat mulai langsung pasang video. Udah Kakak akan menjelaskan aja Kak tentang materi Kakak gitu. Hanya sebentar aja Kak gitu. Ya, jadi kalau Kakak melaksanakan, kami juga seperti itu Kakak kemarin. Ya, kami minta tolong nanti. Terus tatap maya. Karena kami memikirkan juga kan itu satu Kakak ya, nggak usah jauh-jauh. Kan kalau kita pasti mengumpulkan guru kan pasti harus ada minumnya segala macam. Rupanya kami melaksanakan di lapangan tidak perlu Kak, karena cuma sebentar aja. Begitu kita siapkan kegiatan, siapkan fokus, siapkan apa, kita sudah situ masuk guru-guru udah jelaskan aja langsung Kak. Karena kita cuma mensosialisasi aja gitu Kak, bersama rekan sejawat. Kayak gitu. Baru udah jalankan daftar hadir, berapapun yang datang, ya. Ketika Kakak sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang perencanaan yang Kakak buat kayak gitu. Nah, jadi kami termasuk saya sendirilah Kak izin kan. Kemarin saya juga minta mengenai tatap maya, tapi lama-lama kok kepikiran saya repot juga. Lebih enak memang tatap muka langsung Kak. Selesai video masuk tetap selesai unggah LMS langsung. Seperti itu Kak. Jadi kalau Kakak buat nanti juga di dalam Google Drive kakak semua itu makan waktu loh Kak. Nah, itu kalau mengumpulkan aja Kak, kalau Kakak masyarakat ramai ya kan itu makan juga lama. Dan juga dengan teman-teman yang lain. Terakhir kami yang punya rencana melaksanakan tatap maya tak ada yang jadi. Semua tatap muka. Begitu. Bisa Kakak?
Ya Kak Joni silakan. Ini Kak, durasi videonya itu apakah dari pertama sampai selesai rapatnya itu Kak? Baik Kakak, untuk video nanti cek satu. Bang, putus-putus suaranya, nggak dengar. Iya, betul. Oke, saya ganti spot dulu Kak ya. Cek satu. Stabil Kak? Oke, udah Bang. Ya, baik. Kakak-kakak, gini dulu Kak ya. Di awal saya akan jelaskan lagi mengenai tatap muka dengan tatap maya yang kakak-kakak yang Kak Yuda tadi pertanyakan. Nah, jadi kan Kak, ini juga muncul waktu kami kegiatan PKG. Kami juga minta supaya ada tatap maya gitu Kak. Dengan pertimbangan lah hal macam. Tetapi dengan pelaksanaan yang sudah kami laksanakan Kak, kayaknya lebih repot kami laksanakan tatap maya. Kenapa? Memang niat kami kemarin ada beberapa yang kami mau tatap muka dan sudah disetujui fasilitator. Begitu pertimbangan kami mau melaksanakan, tatap muka aja. Kenapa kau tatap muka Kak? Satu, Kakak tidak perlu mempersiapkan begitu banyak. Kakak sudah siapkan aja materi. Jadi kemarin saya mengambil jam pulang Kak. Jam pulang itu begitu pulang guru kan masuk kantor sebentar aja Bapak Ibu. Sama OSIS kan, sebentar aja, tidak sampai 15 menit. Udah Kak, langsung main video. Gini Kakak utarakan, gini. Selesai video udah isi absen. Seperti itu Kak. Jadi kami yang merencanakan kian mau tatap maya, berpikir-pikir Kak, karena membutuhkan waktu juga. Nah, satu juga persiapan kan Kak, menunggu masuk lagi Bapak Ibu itu. Kalau memang guru tua itu bisa masuk Zoom-nya kan itu Kak. Nah, baru untuk masalah rekaman juga Kak, kan Kak itu. Kita harus drive-nya. Kalau kita memang kakak bisa otomatis ngerekam. Kalau kakak lupa ngerekam drive-nya, hilang drive-nya, itu banyak resiko Kak. Seperti itu. Nah, jadi kalau saran saya Kak, ya karena ini di sekolah masing-masing, lebih baik kakak laksanakan yaitu dengan tatap muka. Simple aja Kak. Mungkin ada waktu jam istirahat, mainkan. Atau mungkin pas jam pulang atau jam senggang, mainkan aja Kak. Gitu. Tapi sudah kakak persiapkan aja Kak. Yang ngambil video, fokusnya sudah, gitu Kak. Sebelum mulai, gitu Kak. Begitu Bapak Ibu guru mungkin masuk kantor atau Bapak Ibu guru dalam ruangan, ya langsung mulai gitu Kak. Mau di kantor kakak buat, silakan gitu kakak semua. Bandingkan kakak nanti membuat dalam tatap maya, besok lah. Belum lagi nanti pesertanya, bagaimana masuknya, bingung segala macam seperti itu. Kakak ya, apalagi mungkin kalau guru SD, aduh susah kali tuh, bujuk-bujuk. Kak Marco silakan. Kak, kalau di sekolah kami kan gurunya nggak kompak. Terus apakah boleh aku pakai siswa tapi nyamar baju-baju entah guru, entah baju apa gitu. Kak Marco ini. Kami di sekolah itu sikut-sikutan, nggak ada yang saling tolong menolong. Undang aja kami Kak Marco, ngapain lagi ya? Iya ya. Iyalah, jadi ngapain lagi? Kak Joni jangan senyum Kak Joni. Kan itu tadi Kak yang saya bilang tadi. Makanya tadi kan saya bilang Kak Marco, waktu saya bilang tadi kan, tolong diputar nanti kameranya kan itu. Jangan nanti kakak ngomong terus di depan kan, padahal ngomong sendiri. Aku baju PGRI biar aku bawa nanti punya kawan. Aku ambil siswa pesuruh pakai. Ya kakak kumpulin aja baju PKG kita. Kalau kameranya macam video kita ngajar itu gimana Kak? Bisa? Apa Kak? Kak Yuda? Merekamnya macam kita ngajar itu bisa? Nggak diputar-putar lagi kameranya, satu sudut aja? Ya boleh Kak, tapi kan berikanlah sekali ke arah peserta.
Kembali lagi di kayak saya belakang bilang aja. tadi, jangan nanti kakak ngomong-ngomong sendiri kak. Ya Waktu minimal kak pengambilan kan video berapa lama kak? putar sekali, oh ada pesertanya kak itu. Jangan nanti kan kakak ngomong-ngomong sendiri. Kak Iman izin tanya, itu Oke, Kak Marco. berapa lama pengambilan videonya kak? Karena kami sudah melaksanakan duluan kak, jadi kami sudah tahu semua kak. Yang kakak pikirkan sekarang saya sudah tahu kak. Yang kak Yuda pertanyakan saya sudah tahu, cuman berat kak kalau kakak sana kata Maya kak, yakinlah. Kami kan sudah punya niat kami. Nanti kalau kita kumpulkan ada kopi lagi, teh manis lagi, roti lagi gini segala macam kan itu. Terakhir semua yang ada niat seperti Kak Yuda, nggak ada. Jadi kalau buat Tata Maya, enggak nanti nggak ada pula peserta awak, nanti terekam semua nampak jelas segala macam. Terakhir semua tidak ada Tata Maya kak, semua langsung tatap muka. Kemarin kami itu kak, karena lebih simple dia. Untuk waktu kak, nanti untuk video nanti ada berikutnya kak ya, kak Joni, nanti ada penjelasan video berikutnya kak, nanti di slide berikutnya. Gimana kakak untuk Kak Marco, ya, sebetulnya kak kan ada jam istirahat kak, kalau di SMK itu 15 menit, kan kak, artinya 10 menit sebelum jam istirahat kakak udah pasang di ruang guru, apanya yang fokusnya, begitu masuk guru gak ada istilah, kak libas terus, nah itu. Tuh pasang video kan gitu, baru kasih absen. Udah. Itu Kak Marco. Oke kak, aku coba ya. Iya, kok istilahnya undangan gurunya sekedar aja kak, tapi mainkan aja gitu. Ada waktu 15 menit, pas jam istirahat tap mainkan. Mau dengar nggak dengar itu? Abang main di kolam aja Bang Marco. Nanti putar kamera sedikit. Nah, itu kak. Penting kakak biar kakak Bawain ngomong fokus di sendiri. kolam. Udah aku coba nanti. Iya. Tadi Kak Aji, silakan Kak Aji. Kak, izin Kak, karena waktu kan sempit Kak. Itu dilaksanakan setelah habis ujian anak-anak bisa nggak Kak ya? Karena Sabtu ini kan memang jadwal saya udah masuk ke sekolah, namun kalau di Sabtu ini kayak kurang efisien Kak, dan kurang efektif. Bagaimana dengan tanggal dilakukannya itu di hari Senin di tanggal 2-nya atau mundur gitu Kak? Bisa nggak Kak kira-kira Kak? Baik kakak, jadi kan due terakhir kan 30 November Kak, hari Sabtu. Nah, jadi karena kakak akan melaksanakan bukti karya lagi kakak. Nanti kakak di bulan Desember awal itu kakak sudah melaksanakan bukti karya. Nanti menumpuk tugas kakak semua. Coba kakak ada waktu sampai hari Sabtu, contohnya kakak. Walaupun misalnya nggak pakai peserta didik, cuma kasih jawab aja kakak. Nah, kasih jawab guru-guru berapapun yang hadir. Kan komunitas belajar itu kan tidak semua guru kan gitu kak. Ada beberapa seperti pengurus-pengurusnya gitu. Nah, ya kak ya. Kalau memang kakak ada melibatkan peserta didik, boleh. Ada beberapa orang. Tidak lama durasinya, 15 menit. Siap Kak. Ya. Terima kasih banyak Kak. Artinya deadline Kak ya? Mengakhiri kakak. Ya. Jadi nanti di minggu bulan 12, kakak sudah melaksanakan bukti karya. Itu lagi nanti tugas lagi kan kak, itu terakhir. Kakak terbitkan ke PMM. Nanti menumpuk tugasnya kak. Nah, gitu. Jadi kalau bisa dilaksanakan aja kak di dalam minggu-minggu ini sampai hari Sabtu. Sebelum ujian, kalau misalkan waktu ujian nanti pun tidak masalah, ambil aja waktu istirahat, Bapak Ibu guru. Sebentar aja kak itu. Oke Kak, terima kasih banyak Kak Basil. Baik kakak, izin saya lanjutkan kak ya. Udah mau lewat 1 JP nih. Nah ini kak, rencana tindak lanjutnya. Ini kak ya, rencana tindak lanjutnya. Modanya ini penugasan mandiri kak ya. Berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kan kak,
Kenapa belum basic project? Karena nanti akan ada project yang kakak buat nanti, yang kakak akan masukkan ke dalam bentuk video, yang kakak akan masukkan dalam LMS kak ya, dalam komunitas belajar. Rekan-rekan sejawat kak, ya. Sasarannya adalah komunitas belajar kak dan rekan-rekan sejawat. Tapi kalau kakak ada melibatkan peserta didik, boleh kakak undang beberapa gitu. Tetapi pelaksanaan kita ini hanya rekan sejawat dan komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ini kak ya. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini kak ya, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini kak bahan tayangnya. Jadi bahan tayang ini kak, presentasinya maksimal 9 kak, maksimal 9. Paling banyak 9 slide kak ya, tidak boleh 10. Nah, kak ya, tidak boleh kurang dari 9 lah kak, kalau pas 9 lah buat. Bisa kak ya kakak ya, 9 slide. Nah, kita tetapkan kak ya, sekarang 9 slide lah kak. Nah, kakak aturlah sedemikian rupa 9 slide. Dari mulai covernya kan kak, slide pertama sampai slide 9 itu penutup, berarti sisa tinggal 7 lagi kan kak. Nah, itu. Disitulah kak ada pendahuluannya, latar belakangnya seperti itu. Jadi ini kak dia komponennya sini ada judulnya. Nah, slide pertama ada judulnya kak ya. Baru latar belakang kakak membuat rencana ini, rencana proyek kakak buat ini, latar belakangnya apa. Ini saya screenshot aja kak ya, saya kirim di grup. Sudah saya kirim itu kak. Iya, baru tujuan kak, tujuan program ini harus ada kak di dalamnya. Baru capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ya kak ya, baru struktur programnya. Struktur programnya, siapakah ketua panitia pelaksananya, seperti itu. Ada strukturnya kak ya. Baru pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Ya, baru rencana evaluasinya dan kemungkinan tantangan gitu Pak. Keterangannya RTL yang ibu bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya bapak ibu diminta untuk mempresentasikan, ini nanti kak ya, kakak akan presentasikan di sekolah, diskusikan dan kembangkan seluruh rekan pada komunitas belajar sekolah. Unggah tugasnya di LMS kak ya. Seperti saya sampaikan tadi, tugasnya ada video dan dokumen. Dokumennya itu kak, ya ini yang 9 slide ini gitu. 9 slide ini kak, izin kakak semuanya sekali lagi nanti sampaikan ke teman-teman. 9 slide ini kak adalah yang kakak sampaikan kepada rekan sejawat kakak. Tetapi waktu kakak kumpul nanti dalam bentuk modul, kan situ ada lagi nanti ada foto, ada absensi. Nah, itu di luar dari 9 slide kak, boleh lebih. Tetapi yang topik paling utama adalah kak 9 slide ini. Bisa kakak semua ya? Kalau mau foto-foto atau dokumen-dokumen lain kan, yang kakak masukkan untuk modul nanti yang kakak kumpulkan, itu berarti di slide 10 dan seterusnya. Jadi intinya adalah yang saya bilang ini yang 1 sampai 8 itu ada di 9 slide kak. Yang komponen program ini itu ada di 9 slide. Tetapi kalau ada dokumentasi yang lain itu di slide 10 ke atas. Saya perbolehkan kak. Bisa kakak semua ya? Nah, jadi yang kakak tampilkan nanti 9 slide ini adalah waktu kakak-kakak semua mensosialisasikan perencanaan berbasis proyek kakak ini bersama rekan sejawat. Bahan tayang kakak itu. Bisa kak? Nanti sampaikan pada rekan-rekan yang lain kak gitu. Jadi jangan nanti 9 slide di situ kakak masukkan fotonya, di situ kakak masukkan nanti absennya.
tinggal 3 slide materinya, bingung juga. Sisanya foto-foto ya kan. Banyak foto-foto Kak ya kan. Tambah lagi terima kasih slide terakhir kan, sama covernya slide pertama. Ya, tinggal 3 slide intinya Kak. Aduh, pening juga gitu. Kak ya. Jadi komponen program ini yang 88 ini ada di 9 slide Kak ya. Baik dari judul tadi, dari kemungkinan tantangan terakhir, itu 9 slide. Selebihnya adalah dokumentasi gitu Kak. Baik Kakak, sepakat kita ya. Nah, untuk masalah video nanti Kak, ntar lagi. Nah, baru rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti ini ya. Ada judulnya nggak? Nanti ada judulnya Kak. Judulnya Kak berikan judulnya apa? Kayak saya kemarin buat daya judulnya. Bugar, sehat dan berbudaya seperti itu. Baru ada gambar Kakak di situ nanti. Wah, gambar terkeren lah, gambar terkeren. Ya kan Kak itu. Namanya jangan lupa Kak. Di slide pertama itu ada namanya, ada gambar Kakak. Nantilah buat Kak judulnya. Ada gambarnya juga seperti itu. Baru ada latar belakang Kak ya. Latar belakang ini dari mana Kakak buat perencanaan baca proyek Kakak ini? Mungkin kan ada dari berdasarkan dari peserta didik atau dari ide Kakak, mungkin karena latar belakang sekolah, sama kayak kemarin mungkin karena ada permasalahan di sekolah terkait bullying, atau karena kayak kemarin kan anak-anak berfokus pada gadget, ada permasalahan kan itu tadi. Jadi Kakak membuat suatu perencanaan basis proyek supaya anak-anak tidak memakai gadget lagi gitu. Ada latar belakangnya seperti itu Kak ya. Baru tujuan. Nah, tujuannya itu visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik gitu Kak. Tujuan program Kakak itu. Ya kan Kak itu. Baru capaian langkah-langkah yang hasil diharapkan tiap tujuan. Nah, capaian langkah-langkahnya Kak. Nah, sama kayak buat modul ajar kan Kak, ada CP-nya. Capaian pembelajarannya seperti itu Kak. Nyatakan dalam pencapaian. Nah, ini ada Kak. Ini saya screenshot juga nanti Kak di bisa nanti screenshot Kak ya. Mungkin Kak Ipo bantu Kak screenshot Kak, dikirim di grup Kak. Nah, yang ketiga, keempatnya Kak, capaian langkahnya. Kita lanjutkan. Kelima, struktur program dan mitra komunitas belajar. Maksudnya di sini Kakak kegiatannya sini Kakak lakukan, ada strukturnya. Baru kelas, usianya berapa, kelas berapa yang Kakak sasarannya, baru contoh nama proyeknya, nah, baru nama guru mapelnya, baru ada di sini terlibat dengan, contohnya kalau dia Kakak mengambil materi ini, kan Kakak mengambil kalau seperti Kak Kori, kan ada permainan tradisional. Cocoknya kemana deh Kak dengan mapel lain? Seperti itu. Nah, jadi ada situ Kak, seperti ada guru IPA-nya yang berkaitan dengan proyek Kakak seperti itu. Baru ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Ya Kak ya, baru kita lanjutkan. Ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja Ibu akan mengumpulkan, dari mana informasi-informasinya, mengikuti program staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid. Nah, kayak jadi ada pastinya tantangan. Ibu Bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah dapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba dan mencari solusi atas tantangan tersebut. Ya, Kak, aspek penilaian. Nah, boleh Kak bantu Kak Ipo Kak di screenshot Kak ya. Aspek penilaian rencana tindak lanjut. Pertama Kak, tujuan tadi Kak ya. Tujuan program Kakak tadi. Harus jelas Kak tujuannya, mengarah ke pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu. Baru kelengkapan rencana dalam struktur program.
Maksudnya di sini ada solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan kakak-kakak. Ya Kak ya, baru target pesertanya, perencanaannya apa gitu Kak ya. Baru keterlibatan komunitas dalam sekolah. Maksudnya di sini rencana terlibatnya itu dengan apa Kak mitranya? Mungkin Kakak ingin melibatkan juga pihak komite, orang tua siswa, atau Kakak melibatkan juga kan pasti kan udah jelas rekan sejawat atau rekan sejawat Kakak atau yang sesuai dengan materi Kakak seperti Kakak kan menggunakan mungkin mengarah ke kebugaran kan Kak, atau kayak saya kemarin juga mengarah ke seni atau budaya, berarti Kakak mau berkolaborasi dengan guru seni gitu. Atau Kakak mengambil kebugaran, Kakak pasti akan berkolaborasi dengan guru biologi. Seperti itu kan Kak, itu mitranya gitu Kak. Baru rencana evaluasi program. Jadi masa evaluasi yang sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Ini pengambilan data, observasi, dialog, survei, dan wawancara dan lain-lainnya. Ya Kak ya, inilah yang akan saya nilai Kak nanti. TKKR. Lini masa rencana tindak lanjut. Nah ini Kak ya. Kakak pasti kemarin sudah menyusun rencana tindak lanjut Kakak. Kemarin ya. Dan sekarang juga Kakak sudah menyusun rencana menyusun Kakak ya, sudah sampai sekarang Kakak sudah rencana. Kemarin sudah bagus-bagus saya lihat Kak ya. Rencana-rencana tindak lanjut yang mau Kakak buat nanti. Baru menyusun Kak ya di LMS. RTL lengkapi dengan dokumentasi foto video ini Kak ya. Ada foto dan ada video. Foto tadi di dalam PDF aja Kakak buat digabungkan sama presentasi tadi. Baru ada videonya Kak ya. Tentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Kak ya. Baik. Berarti 1 minggu lah Kak. Kan tadi permintaan Kak Aji tadi. 1 minggu. Berarti kita mulai hari ini. Memang kalau due date-nya tanggal 30 Kak, 30 November. Cuman kan karena hari guru kita nggak bisa mengadakan tatap maya karena juga kemarin pemilihan nggak bisa tatap maya, makanya hari. Tapi kita sepakati Kak ya. Nah, kita berikan tambahan waktu sebenarnya 30 November ini, tapi paling lama lah Kak dikumpul sebelum kita tatap maya Kak berikutnya. Kita tatap maya berikutnya itu mungkin di hari Rabu depan. Seperti itu Kak. Pas lah Kak 6 hari ke depan. Kak ya. Baru setelah Kakak memasukkan RTL Kakak ke dalam LMS, baru ada penilaian RTL Kak. Baru kita nanti masuk dalam umpan balik RTL. Jadi kita nanti ada umpan balik Kak. Jadi sebelum umpan balik ini pada hari Rabu depan Kakak sudah mengumpul Kak ya. Paling lama berarti hari Selasa depan Kak. Seperti itu. Atau hari Rabu pagi lah. Selasa depan lah Kak. Karena rencana saya nanti di hari Rabu depan Kak, kita melaksanakan umpan balik RTL. Kita di situ sama-sama melihat hasil dari RTL kakak semua. Catatan tambahan, jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Ada Kak yang kakak yang dalam sekolah yang sama Kak? Tidak ada Kak ya? Wah ada Kak apa? Kak Tengku. Kak Tengku dengan Kak Karimudin. Nah ini Kak Karimudin, izin Kak Ipo, bisa Kak di screenshot Kak, dikirim di grup Kak. Jika ada peserta ada dalam sekolah yang sama, RTL atau PJ perlu memperhatikan satu bahan tayang dapat susun masing-masing peserta. Terlebih dahulu, bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Jadi peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama-sama. Mohon beri penjelasan dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama. Untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen video dapat memungkinkan dokumen bersama diunggah pada masing-masing penugasan di LMS. Jadi gini Kak, kakak. Untuk Kak Karimudin dan Kak Tengku Iksan. Jadi kakak dalam satu sekolah. Jadi kakak dalam kegiatan
RTL-nya. Jadi kakak di sini coba berdiskusilah Kak terhadap kepala sekolahnya gitu. Artinya di sini kakak sepakati apakah kakak sama RTL-nya seperti itu. Karena kan kakak satu sekolah. Iya Kak, izin Kak, Jadi itu kalau kalau misalkan Kak Karimudin dan Kak Iksan itu nanti sama RTL-nya, judulnya, pada saat kegiatan pengambilan video notulen, berarti kakak juga harus bersama mengunggahnya Kak di LMS seperti itu. Tetapi di situ Kak nanti kan harus ada Kak persetujuan dari kepala sekolah gitu. Ya Kak ya, jadi seperti itu. itu Jadi berbarengan di dalam satu sekolah tidak merepotkan Kak. Artinya ya kalau ke kakak-kakak seperti Kak Karimudin dan Kak Iksan bisa berdiskusi. Kakak-kakak sepakat bersama misalnya kakak menentukan judul ini, ya temanya ini, kakak diskusikan dengan kepala sekolah, kakak bisa sama-sama mengambil kegiatan video dan berambil alih Kak, satu gitu. bersamaan Kak secara Karimudin sebagai sebagai narasumbernya yang menjelaskan, nanti Kak Iksan sebagai notulennya seperti itu. Tapi kakak situ berperan aktif Kak. Tapi dalam pengunggahan itu kakak sama. Ya Kak ya, seperti itu. Gimana Kak Karimudin? Boleh sama Kak? boleh sama Kak ya, cuman Kak Iksan? peran gitu Tapi Kak ya. nanti mohon Kak nanti di notulen dan videonya sama harinya Kak. Itu absen Kakak yang bekerja sama lah. Bisa Kak kamu Karimudin? untuk absennya diunggah juga nanti itu ya ke LMS Kak ya. Bisa Kak Karimudin ulangi Kak. Pada saat pengambilan video itu kan diminta absennya juga itu Kak ya. Iya Kak, ya Kak. Sekalian di masukkan ke LMS Kak itu ya. Nggak apa-apa ya, itu tadi sama untuk apanya berbagi tugas aja lah untuk walau misalnya videonya sama gitu Kak. Iya Kak, jadi kakak kan diskusikan dengan kepala sekolah, nanti kan ada persetujuan dari kepala sekolah itu nih Kak. Jadi nanti coba kakak Karimudin dan Kak Iksan tentukan sama aja Kak tema dan topiknya, nama judulnya, baru nanti kakak pada saat pelaksanaan video itu, pengambilan video sama Kak ya, kakak di situ. Tapi kalau kakak ingin berbeda ya, kembali ke kakak, mungkin kakak mau membuat RTL kakak mungkin punya ide segala macam ya. Tetapi apabila kakak mau sama, diperbolehkan Kak, satu sekolah. Tapi kakak-kakak di sini juga berperan aktif sama Kak tugasnya ketika pengambilan video. Seperti itu. Ya Kak Karimudin ya. Siap Kak, siap Kak. Makasih Ya, Kak. aku bilang sama Kak Iksan. Gitu Kak. Di video di video nanti nampak Kak ya. Nanti di video nampak contohnya Kak Iksan sebagai yang memberikan penjelasan materi, nanti Kak Karimudin notulen. Di situ juga nanti nampak tugas Kak Karimudin apa gitu. Oke Kak, Kak siap Kak. Karimudin ya. Oke Kak, siap. Ya, nanti waktu slide-nya juga nanti, contohnya slide nanti kan diunggahkan Kak. Nah, jadi jangan sebenarnya gini Kak, jangan kakak masukkan punya Kak Iksan, kakak ikut-ikutan sama Kak Iksan, enggak gitu Kak. Maksudnya LMS kakak kan beda sama LMS Kak Iksan. Kakak masukkan ke LMS kakak, tapi kan di dalamnya itu kan ya sama Kak isinya dengan Kak Iksan seperti itu. Ya Kak ya. Nanti kalau di dalam slide-nya Kak Karimudin, kalau bisa nanti fotonya juga kan nampaklah foto kakak dalam slide-nya itu waktu kakak kumpulkan di akhir-akhirnya. Tapi kan notulennya hasilnya kan terhadir dan notulennya kan pasti sama Kak, karena satu topik kan itu. Iya Kak. Iya.
Bisa Kak Karmudin ya? Siap Kak, siap Kak. Ya, baik Kakak, lanjutkan Kak ya. Ini jika sama satu sekolah. Diskusi dan tanya jawab. Tadi waktu Kak, bentar Kak ya. Saya cari waktu. Ya, kita sepakati aja Kak, waktu 15 menit aja Kak ya. Bagaimana Kakak? Oke. Iya. Oke, kalau boleh 10 pun 10, Kak. Kak, 15 menit itu udah sekaligus pembukaan, Kak. 5 Kalau boleh 10 kenapa enggak ya kan? Betul juga Kak Topik, lebih cepat lebih baik ya kan Kak Topik. Iya. Saya 15 menit Kak, 15 menit. Oke, siap. 15 menit ya. Deal 15. Iya, maksimal lah Kak. Jangan lama-lama Kak, susah. 15 menit aja Kak. Begitu Kakak ngambil video sampai mengakhiri ya 15 menit. Kayak sepakati 15 menit Kak waktunya. Dengan 9 slide. Ya, Kak ya, nah, tapi nanti kalau dikumpul tugasnya PDF-nya itu melebihi dari 9 slide Kak ya. Karena slide 10 dan seterusnya adalah foto dan absen, foto kegiatan dan absen dan notulennya Kak gitu. Kelamaan itu Kak, 9 slide 15 menit Kak. Lanjut Kak Yuda, kenapa Kak? Kelamaan Kak, 9 slide 15 menit. Jangan kau gas-gas terus Kak Yuda. Main slow sedikit. Itu Kak udah kecepatan itu Kak. Nanti kalau Kakak ngomong aja, ya saya hormati aja udah habis 5 menit Kak. Ya Kak. Kayak gitu. Belum lagi nanti ada pertanyaan, aduh udah habis 15 menit. Itu sebentar aja tuh Kak, 15 menit. Tes lah pertanyaan Kak. Ya Kakak ya. Ada lagi yang mau tanya Kak, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya Kak? Kalau tidak ada, udah paham, kita tutup Kak. Oke, Kak Ipo pas. Kak Joni silakan. Berarti Kak itu videonya nggak perlu diedit ya? Hanya langsung aja ya Kak ya? Seperti yang kemarin ngasih nyata ya Kak? Iya baik Kak, tidak perlu diedit Kak ya. Ya murni aja Kak, murni. Ya nanti Kakak masukkan ke dalam apa aja Kak, Drive nggak apa-apa, Google Drive. Linknya aja kirim Kak. Seperti yang biasa Kak ya Kakak ya. Tidak usah diedit Kak, murni aja Kak. Yang penting intinya Kak, jangan videonya jangan Kakak bicara sendiri lah kan itu. Ya Kak ya, sesekali nampaklah ada orangnya gitu. Itu aja Kak intinya. Ya Kak ya. Ada lagi Kak yang lain? Kalau tidak ada, ya tutup Kak ya. Nanti kalau ada yang lebih-lebihnya Kak, bisa ditanya Kak di grup. Nanti saya bantu, saya jawab. Oke, mantap Kak. Angga, baik Kakak, kita lanjutkan. Yaitu penutup. Nah, ini ada pantun ini kayaknya. Puisi atau pantun ini. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke Kak ya, nanti lanjutkan dengan pengantar bukti karyanya di LMS. Terima kasih.
Baik kakak, karena tadi kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa. Izin kakak yang ingin menutup kegiatan kita dengan doa pada hari ini. Kak Marco, silakan. Baik. Ansuil, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Fasil untuk mengakhiri kegiatan. Ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Marco. Baik kakak, kita foto dulu Kak. Silakan buka kameranya kakak semua. Baik, foto gaya masing-masing. Oke Kak ya. 1, 2, 3. Mau berdoa-berdoaan Bang Samsul sama Bang Hari ya. Baik, kakak. Setelah kita mengakhiri tatap maya ini, kita masih ada 2 kali lagi kakak ya. 2 kali lagi tatap maya. 2 kali lagi. Sabar Kak Samsul, masih ada 2 kali lagi. Ya kakak. Yang berdua aja. Ya Kak Rejono silakan. Ya. Izin nggak? Ini ternyata memang kebetulan ramenya grup ini pada saat mau doa sama pencairan ternyata Kak. Iya kakak untuk masalah pencairan nanti Kak tunggu aja Kak ya. Nanti di apa biasanya 1 minggu. Kami lupa 1 minggu loh Kak. Masuk. Udah minggu ini masuk. Jadi saling kabar aja Kak. Itu Kak ya. Oke kakak silakan kakak melaksanakan RTL seperti kita kembali lagi Kak ya. Silakan dikerjakan RTL-nya. Ya. Semua yang terbaik yang kakak buat, saya yakin itu. Iya kakak ya. Kalau ada tugas-tugasnya yang belum selesai Kak, silakan dikerjakan Kak ya. Siap Kak, siap Kak. Karena ini kita Lagi mau mengakhiri Kak. Mau mengakhiri kita 2 kali tatap maya lagi. Sudah, kau udah foto. Ya kakak semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Silakan dilaksanakan RTL-nya Kak, jangan sakit kepala. Dijalani aja Kak. Iya. Pokoknya apapun hasil video kakak semua saya yakin pasti yang terbaik. Itu. Oke kakak izin saya stop dulu Kak ya. Saya keluar dulu Kak. Sampai jumpa di